为的冬天santai. Para rohaniwan Tauhin sekalian, hari ini saya akan membawakan tema orang dapat mengembangkan jalan suci. Jangan tahu. Jadi kita bisa melihat kata-kata ini diambil dari Lunyi Sabda Suci bab ke-15 Melingkung Ye Genen Hong Tao Fei Tao Hong Gen. Nabi bersabda, oranglah yang mengembangkan jalan suci, bukan jalan suci yang mengembangkan orang. Kita akan melihat apa arti Hong, apa arti Tao. Hong sama dengan kata atau huruf Ni yang terdapat dalam tafsir. Artinya mencerahkan, mengembangkan, mempopulerkan, mengkomunikasikan, mengajarkan. Kalau kita lihat kata Tao secara leksikal atau dalam arti yang umum, Tie artinya jalan, bahasa Inggris street. Lu artinya juga jalan bahasa Indonesianya, tapi dalam bahasa Inggris road. Bedanya kalau C itu jalan yang ada kesibukan, yang ada pasar, yang ada pertokoannya, yang ada lalu lintasnya. Sedangkan road adalah jalan yang kata benda saja, tidak ada kegiatan. Kemudian kalau kita lihat arti dalam agama Konghucu, Tao terdapat dalam kitab suci agama Konghucu, artinya jalan suci. Tao artinya jalan suci yang besar. Hien Tao artinya jalan suci Tuhan. Hien Ti Si Tao jalan suci langit dan bumi. Tao jalan arah. Kemudian kalau kita lihat hanya dari kitab suci, semuanya artinya jalan suci. Lalu maksudnya apa? Kita tidak bisa mengerti dengan baik kalau hanya tahu jalan suci, karena istilah tahu itu banyak sekali. Kalau kita lihat dari Lu Xie, artinya ilmu yang mempelajari agama atau ajaran Konghucu. Pertama, Tao adalah Qian, yaitu nama heksagram dalam kitab perubahan atau I Ching. Heksagram pertama artinya keberadaan Tuhan atau keniscayaan yang ada, keharusan untuk ada. Kata-kata sederhananya seperti ini. Arti lain, Zhidan Guili, hukum alam. Zhenshen Guili, hukum kehidupan manusia. Bisa juga artinya Li atau Tao Li, artinya pengertian, ajaran, atau Wei, rule dalam bahasa Inggris. Bisa arti juga Sisiang, pikiran. Bisa berarti juga Qianmin, firman Tuhan, hukum Tuhan, perintah Tuhan. Ada lagi Li Xiang, cita-cita, tujuan, idealisme. Ada Shou Zhou Telu, jalan, tempat, lewat, kepala. Ini arti kiasan. Jadi jalan pakai kepala artinya jalan pikiran sampai ke hati manusia. Arti yang di dalam
kitab ajaran besar Tahye Mingke, kebajikan yang bercahaya. Sekarang kita lihat ke kitab perubahan Icing heksagram 1 bagian Ta Xiang Chuan. Ta Xiang Chuan itu bagian dari 10 sayap, ditulis oleh Nabi Kungke. Terjemahan dalam bahasa Indonesia Babaran. Tian Si Jian, Jin Zhi Yi Zhi Qiang Fu Zhi. Ini kita fokus pada istilah Zhi Qiang Fu Zhi. Ya. Tian, Tuhan yang Maha Esa, bergerak, membangun. Sang Susilawan bekerja penuh semangat tanpa henti, memacu diri. Jadi umat Konghucu itu dituntut untuk terus bekerja. Dalam pekerjaan itu kita lihat ada pekerjaan fisik. Misalnya dia bertani, dia jadi pegawai negara, pegawai pemerintah, dia berdagang, dia menjadi tentara. Jadi itu kelihatan yang bisa dilihat mata, kasat mata. Nah, yang lebih penting sebenarnya kegiatan yang tidak kasat mata, tidak tampak. Jadi kegiatan spiritual, mendalami hati manusia, mengoreksi hati, dan pembinaan diri sebagai pokoknya. Orang mengikuti jalan suci artinya bekerja sendiri, dibuat sendiri. Jadi istilah-istilah ini semuanya ada dalam susu. Ya, misalnya memberkati diri, Ziqiu, memeriksa diri, Zixing atau introspeksi, membina diri, Zixiu atau Xiu Sheng, mengendalikan diri, Ji, membina iman, Zicheng, penerangan mandiri atau sadar diri, Ziming, menyempurnakan diri sendiri, Zicheng Ji. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan ini dalam agama Konghucu yang paling penting adalah ketulusan, ikhlas, iman atau Cheng, kemudian ada tekad. Tanpa ini semua tidak akan berhasil apa yang disebut kesan, perhentian pada puncak kebaikan. Nah, orang harus mengembangkan jalan suci, bukan jalan suci yang mengembangkan orang. Artinya titik berat fokus dalam pengembangan agama adalah humanistik. Artinya tergantung pada hati nurani manusia. Itu lebih penting daripada peranan Tuhan. Nah, kalau kita lebih lihat lagi perbandingannya dalam buku ajaran besar Tahye disebut ini adalah Ming Mingke sama dengan Hong Tao. Ming artinya menggembirakan, Mingke artinya kebajikan yang bercahaya. Jadi dalam Tahye juga diajarkan dalam Ming Mingke semuanya kegiatan berpusat pada diri manusia. Ada satu pasal dalam Tahye dikatakan di situ, Cie Ziming Ye, sesungguhnya untuk memperoleh kegemilangan itu hanya tergantung pada usaha orang itu sendiri. Kalau kita lihat Cie Ziming Ye artinya moral kebajikan atau Taode harus diungkapkan dari diri sendiri, dari hati, niat manusia. Kata tulus dalam Tahye kita lihat dalam kata-kata Chengyi, Zhengxin, Xiushen, artinya meluruskan hati,
jujur terhadap diri sendiri, mengimankan tekad, membina diri, siuseng. Ya. Kemudian sifat-sifat baik dari kita akan terungkap. Kalau semua sifat baik terungkap, ini di dalam Lici bisa, kalau seorang raja disebut mincin, artinya raja yang memerintah berdasarkan hukum Tuhan. Nah, itu yang sering dicontohkan kepada Cowenbach, istilahnya peitian, serasi dengan Tuhan. Untuk orang biasa, di dalam kitab Tunjung disebutnya Zhong atau puncak iman. Dengan demikian, setelah orang berlatih diri, membina diri, kemudian mencapai puncak iman atau Zhong, dengan itu maka watak sejatinya akan pulih. Jadi watak sejati untuk pribadi yang bersangkutan. Kemudian dia akan menularkan, membina orang lain, mengajar orang lain, kemudian jadilah watak sejati untuk orang lain. Kemudian segenap makhluk juga akan timbul watak sejati yang sebenarnya. Nah, sesudah itu maka langit dan bumi akan mendapatkan pembinaan, peleburan, pengembangan. Ya, kalau ini sudah terjadi, maka hukum alam pun akan kelihatan dan atau santai, yaitu Tritunggal, langit, bumi, dan manusia. Maka sekarang keadaan inilah yang dicita-citakan oleh agama Konghucu agar semua orang pulih kepada watak sejatinya. Nah, kalau kita lihat Ren dan Hong Tao, Fei Tao Hong Ren, ya, ini bisa pakai kalimat lain, orang bisa membuat Tao cerah, bukan Tao yang bisa membuat cerah. Kalau kita lihat firman Tuhan, ya, manusialah yang harus mempelajari firman Tuhan dengan mempunyai sikap takut kepada firman Tuhan, atau di dalam Lunyi dikatakan Wei Tian Ming, memuliakan firman Tuhan. Jadi jangan mengharapkan Tuhan yang mengajarkan kepada manusia melalui mimpi, wahyu, wangsit, isyarat, bisikan, bantuan, pertolongan, kesaktian, bertuah, mempunyai kekuatan gaib, mujizat, keajaiban. Hal semua seperti ini tidak akan terjadi dalam agama Konghucu. Nah, kita lihat dalam agama Konghucu, ya, manusia hidup mati itu berjuang untuk menegakkan Tao, disebutnya Gen Hong Tao. Mungkin dalam ajaran lain Tao Hong Ren, Tao Hong Ren itu banyak ajaran lain yang mempunyai prinsip seperti itu. Agama yang melindungi manusia, agama memberi kekuatan kepada manusia. Nah, kalau kita lihat dalam Lunyi ada contoh, ya, itu riwayat hidup Nabi dalam keimanan. Dalam disitu katakan usia 50 tahun telah mengerti akan firman Tuhan. Dalam hal ini Nabi Konghucu sudah mengerti apa yang harus disikapi. Selengkapnya kita lihat pasalnya, itu di dalam Weiteng.
Mulai usia 15 tahun sudah tekad, teguh, semangat belajar. Usia 30 sudah ada pendirian. Usia 40 tidak lagi keraguan dalam pikiran. Usia 50 tahun telah mengerti akan firman Tuhan. Perhatikan bahwa firman Tuhan yang sampai kepada Nabi Hungse itu hasil dari belajar. Tidak seperti yang lain turun langsung kepada manusia yang bersangkutan. Jadi orang dijadikan sebagai media untuk menurunkan firman Tuhan kepada umat manusia. Nabi Konghucu tidak seperti itu. Ajaran Konghucu semuanya proses semata-mata dalam kegiatan atau kehidupan manusia. Baru 60 menjadi alat pendengaran yang patuh. Pada usia 70 sudah dapat mengikuti hati dengan tidak melanggar garis kebenaran. Agama Konghucu bisa bertahan selama 2500 tahun karena ajarannya menumbuhkan moral kebajikan. Orang yang menganunya berjuang sendiri, mempelajarinya, memahami, menjalankan, dan mengamalkan secara real dalam kehidupan. Dalam agama lain manapun selalu dikatakan bahwa agama eksis karena ada kekuatan atau kekuasaan yang menjaga atau melindunginya. Inilah perbedaan prinsip agama Konghucu dengan agama atau jalan lainnya. Kalau kita mau masuk ke Kungmiao di kota Shifu, sebelum masuk ada pintu gerbang. Di sini disebut Kong Taomen, gerbang mengembangkan jalan suci. Jadi diharapkan orang yang masuk ke Kungmiao itu memang mempunyai niat untuk mengembangkan. Jadi ingatkan untuk mencari jalan suci dengan caranya sendiri, untuk belajar dengan caranya sendiri. Ini juga yang pemandangan yang lebih luas dari Kong Taomen. Demikian khotbah dari saya. Sebagai penutup, terimalah salam peneguhan iman. Bei te tung tian santai